Shalom jemaat Tuhan, pada PIK Pembinaan Iman Kristen kali ini kita akan membahas Injil Thomas adalah Injil yang kelima, tanda tanya ya. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sansor tuturkan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus, Roh kebenaran. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, menjelaskan, dan setiap kami yang menonton dan mendengarkannya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Injil Thomas adalah Injil yang kelima. Sekalian kita akan membaca dulu firman Tuhan. Ulangan 29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita, bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, dalam King James Version dikatakan the secret things, hal-hal yang rahasia, belong unto the Lord our God. Ya, itu adalah miliknya Tuhan Allah kita. But those things which are revealed belong unto us. Tapi hal-hal yang dinyatakan, dinyatakan ya untuk kita, and to our children forever, dan untuk keturunan kita untuk selamanya, that we may do all the words of this law, sehingga kita bisa melakukan, mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Taurat itu. Sekalian, ayat ini penting sekali yang menjadi dasar kita untuk menilai ajaran ini ya. Jadi ada hal yang tersembunyi adalah miliknya Tuhan Allah kita, ya, yang menjadi misteri, ya, yang Tuhanlah yang tahu segala sesuatu. Tapi ada hal yang dinyatakan, ya, firman Tuhan yang dinyatakan, ya, yang tertulis dalam Alkitab itu merupakan hal yang dinyatakan yang kita perlu pelajari, ya, perlu dinyatakan, yang menjadi kekuatan, bimbingan bagi kita. Nah, sebelum membahas topik Injil dan tanda kutip ya, kalau saya berkata Injil dalam tanda kutip itu bukan Injil yang sesungguhnya, tapi yang diklaim Injil, tapi bukan Injil yang sesungguhnya. Injil Yudas dalam tanda kutip, kita perlu lebih dahulu tahu tentang satu acara yang namanya Jesus Seminar, seminar tentang Yesus, Jesus Seminar. Ya. Jesus Seminar adalah suatu kelompok di Amerika yang terdiri dari sekitar 50 sarjana Alkitabiah katanya. 50 sarjana Alkitabiah ya. Yang kritis dan 100 orang awam yang didirikan pada tahun 1985 oleh seorang bernama Robert Funk, ini orangnya ya, yang berasal dari naungan Western Institute. Nah, seminar ini sangat aktif sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an dan hingga awal abad ke-21. Nah, anggota seminar itu melakukan pemungutan suara, bayangkan. Mereka mengadakan pemungutan suara dengan manik-manik berwarna untuk memutuskan pandangan kolektif mereka tentang historisitas perbuatan dan perkataan Yesus dari Nazaret. Bayangkan, ini orang kok nekatnya luar biasa. Manusia yang hidup pada akhir abad 20 dan kemudian awal abad 21 berusaha melakukan semacam polling ya, atau pemungutan suara dengan manik-manik berwarna untuk memutuskan pandangan kolektif mereka tentang historisitas perbuatan dan perkataan Tuhan Yesus dari Nazaret. Jadi luar biasa berani dan nekatnya mereka. Ya. Mereka menghasilkan terjemahan baru dari Perjanjian Baru dan Apokrifa untuk digunakan sebagai sumber tekstual. Perjanjian Baru yang kita punya di rumah kita masing-masing itu oleh mereka dianalisa, yang mana yang sungguh-sungguh historis, mana yang cuma ya mungkin hayalan atau apa. Jadi mereka berusaha menghakimi, menilai firman Tuhan. Ya. Hasil pemungutan suara tersebut dipublikasikan dalam 3 laporan
yaitu the five gospels. Laporan pertama tuh 5 Injil, bukan 4 Injil. Kita tahu Alkitab kita hanya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Tapi bagi mereka 5 Injil. Tahun 1993 dan the Acts of Jesus, perbuatan-perbuatan Yesus yang terbit tahun 1998, dan the Gospel of Jesus katanya, Injil dari Yesus 1999. Ya, mereka juga menjalankan serangkaian kuliah dan lokakarya di berbagai kota di Amerika Serikat waktu itu. Ya. Oke, untuk mendukung argumentasi mereka, para teolog yang tergabung dalam Jesus Seminar mengangkat Injil Thomas sebagai Injil kelima. Ya, mereka nggak puas dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tambah satu lagi, ya, yaitu Injil Thomas sebagai Injil kelima. Sekarang pertanyaannya, apakah Injil Thomas itu? Oke. Nah, ini beberapa manuskripnya ya yang seperti ini ya. Nah, Injil Thomas termasuk dalam kelompok apokrifa Perjanjian Baru. Nah, saudara mungkin mau tahu itu apokrifa itu seperti apa. Ya. Kata apokrifa berasal dari kata apokrufos yang berarti tersembunyi. Nah, istilah ini pertama kali dipakai oleh Jerome, seorang bapak gereja, ini gambarnya, yang menunjuk pada buku-buku yang berkaitan dengan Septuaginta. Itu Septuaginta adalah terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Perjanjian Lama aslinya kan Ibrani. Tapi karena waktu itu abad 2 sebelum Masehi ya, sampai abad 2 setelah Masehi ya, itu luar biasa ya. Bahasa Yunani menjadi bahasa internasional ya, yang dikenal waktu itu. Sehingga akhirnya diputuskan bahwa PL dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani ya. Nah, kata Septuaginta dari kata 70. Sebenarnya saya dengar yang menerjemahkan sebenarnya 72, tapi mereka hitung saya 70 jadi namanya Septuaginta. Ya, terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Jadi saudara sekalian, istilah ini pertama kali, istilah apokrufos pertama kali dipakai oleh Jerome, seorang bapak gereja yang menunjuk pada buku-buku yang berkaitan dengan Septuaginta, ditempatkan di luar kitab-kitab kanonik. Jadi apa yang ditulis yang adalah disebut di luar kitab-kitab kanonik? Yang kitab kanonik adalah 39 kitab Perjanjian Lama itu kitab kanonik. 27 kitab dalam Perjanjian Baru itu kitab kanonik. Ada diterima oleh gereja seluruh dunia, jadi 66 kitab PL dan PB. Ya. Tapi ada kitab-kitab yang di luar kanonik, ya, yang namanya apokrifa itu, ya. Ya. Nah, kitab-kitab apokrifa Perjanjian Lama ditolak untuk dimasukkan dalam kelompok kanon, ya, nggak bisa dimasukkan dalam kanon, yaitu 39 itu ya, Perjanjian Lama itu. Karena beberapa alasan ditolak. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, berisikan ketidaktepatan sejarah. Jadi kitab-kitab apokrifa itu sejarahnya tidak tepat. Geografisnya dan penempatan kejadian pada waktu yang salah. Penempatan kejadian pada waktu yang salah. Jadi berarti ada hal-hal yang salah sehingga tidak bisa diterima dalam kanon Alkitab. Ya, nah itu. Yang kedua, mengajarkan doktrin-doktrin yang salah dan tidak sesuai dengan pengajaran kitab suci yang diilhami Roh Kudus. Ya, doktrin-doktrinnya juga keliru, tidak sesuai dengan pengajaran kitab suci yang ditulis yang diilhami Roh Kudus. Ya. Misalnya, adanya doktrin tentang mendoakan arwah orang yang sudah meninggal dunia. Kekristenan tidak mendoakan arwah yang sudah meninggal dunia kecuali agama-agama lain. Masih mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, tapi kekristenan tidak. Setiap orang bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan, nggak bisa diwakili oleh anggota keluarganya, nggak boleh. Ya. Dan detik orang itu meninggalkan dunia ini, maksudnya meninggal dunia, ya dia sudah tempatnya, rohnya sudah tempatnya. Oh, dia percaya Yesus, rohnya sudah bersama dengan Tuhan di surga.
Kalau dia nggak percaya Yesus, dia orang berdosa, ya masuk neraka dia. Jadi doakan juga percuma. Ya, tapi kitab-kitab apokrifa itu mengajarkan doktrin-doktrin yang salah, yang nggak sesuai dengan pengajaran kitab suci yang dialami Roh Kudus. Jadi misalnya doktrin yang diajarkan oleh mereka mendoakan arwah orang yang sudah meninggal dunia. Ya tentunya ditolak, nggak masuk dalam kanon Alkitab. Gitu, ya. 3. Kurang berisikan elemen-elemen ilahi yang menjadi ciri khas dari kitab suci. Misalnya tidak berisi nubuat. Nah, kitab suci itu berisi nubuat-nubuat yang dari Tuhan dan sudah, sedang, dan akan digenapi. Pasti itu. Kan itu dari Roh Kudus, ya. Dan kurang bersifat agamawi. Ya, jadi kira-kira 3 hal ini. Kenapa kitab-kitab apokrifa ditolak untuk dimasukkan dalam kelompok kanon? Ya, karena 3 hal ini. Ya. Oke, saudara sekalian, dan salah satu kitab apokrifa adalah itu yang namanya Injil yang kita mau pelajari ini. Ya, Injil dalam tanda kutip. Ya. Nah, saudara sekalian, kitab-kitab itu dimasukkan ke dalam kategori Deuterokanonika. Kanon yang kedua, bukan kanon yang pertama. Kanon yang pertama ya 66 kitab PLNBB ini. Ya, tapi kalau Deuterokanonika lain. Ya. Kitab-kitab itu dimasukkan dalam kategori Deuterokanonika oleh Gereja Roma Katolik, bukan oleh Protestan, bukan gereja Protestan, tapi oleh Gereja Roma Katolik. Ya. Nah, saudara, kalau gambar Alkitab seperti ini ada tulisan Deuterokanonika, itu kitab-kitab yang diterima oleh Gereja Roma Katolik, tapi bukan oleh Gereja Protestan. Ya. Nah, nama-namanya adalah Tobit, Yudit, tambahan-tambahan kitab Ester, kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirach, Baruch, surat-surat dari Yeremia, tambahan-tambahan pada kitab Daniel, kitab Makabe yang pertama dan kitab Makabe yang kedua. Ya, itu disebut Deuterokanonika. Kanon yang kedua yang bobotnya nomor 2. Kalau kita yang memiliki 66 ya itu kanon ya yang diterima oleh bapak-bapak gereja. Ya. Oke. Nah, apokrifa Perjanjian Baru mencakup banyak literatur. Yang tadi itu PL ya, apokrifa PL, yang apokrifa PB mencakup banyak literatur. Tulisannya adalah imitasi kitab Injil. Nah, kalau kita dengar kata ini emas tapi imitasi emas, nah itu berarti bukan emas yang murni, tapi imitasinya. Ya. Tulisannya adalah imitasi kitab Injil, misalnya perkataan dan pengalaman Yesus. Ini imitasinya, ya. Injil-injil yang dikaitkan dengan Yesus, ya. Seorang rasul, ke-12 rasul, wanita-wanita kudus, bidat yang ekstrim, saudara Yesus seperti Gamaliel dan lain-lain. Ya. Ini imitasi kitab Injil. Kebanyakan materi berasal dari abad pertama sampai abad ketiga Masehi, yaitu imitasi kitab Injil bahan-bahannya dari abad pertama sampai abad ketiga Masehi. Pada tahun 1946, jadi abad 20 ya, beberapa dokumen apokrifa yang lain ditemukan di perpustakaan kuno, yaitu Gnostik Koptik. Nah, kalau kita dengar Koptik itu kita ingat akan gereja-gereja sebagian gereja di Mesir. Tapi kalau Gnostik Koptik pasti beda. Ya, ada makna sendiri itu kata Gnostik. Nanti kita mau tahu ya. Di tempat yang namanya Nah Hammadi, Mesir, tepi barat Sungai Nil. Ya, ini tempat ini bagi orang yang belajar Alkitab ini benar. Ini pasti tahu ini ya. Gnostik Koptik di Nah Hammadi di Mesir. Yang terkenal dari penemuan tersebut adalah Injil Thomas dalam tanda kutip. Injil Thomas, I-nya kecil ya, yang berisikan 114 logion. Logion adalah ucapan-ucapan rahasia. Nah ini, kalau kita dengar kata ucapan rahasia itu kita mulai bertanya maksudnya apa rahasia-rahasia ini ya. Ucapan-ucapan rahasia dan perumpamaan yang dianggap sebagai ucapan Yesus. Ucapan-ucapan rahasia dan perumpamaan. Ya. Nah, dalam tanda kutip Injil ini ditulis dalam bahasa Yunani di Edesa. Edesa Syria. Kira-kira tahun 140 Masehi, jadi abad kedua.
Nah, menurut Hippolytus, Injil Thomas ini dipakai oleh kelompok Naasenes pada zaman dahulu. Kelompok Naasenes. Ya. Menurut Hippolytus, Injil Thomas ini dipakai oleh kelompok Naasenes pada zaman dahulu. Kata Naasenes berasal dari bahasa Yunani, yaitu Naaseni. Naaseni. Mungkin dari bahasa Ibrani itu nafash, yang berarti ular. Mereka adalah kaum Kristen Gnostik. Nah ini mereka adalah kaum Kristen Gnostik yang hanya diketahui dari tulisan Hippolytus dari Roma. Kristen Gnostik. Ya. Kaum Naasenes mengklaim ajaran mereka berasal dari Maryam. Maryam seorang murid dari James the Just. Ya, kaum Naasenes mengklaim ajaran mereka berasal dari Maryam, seorang murid dari James the Just. Ya. Menurut Hippolytus, kelompok Naasenes inilah yang pertama disebut sebagai kaum Gnostik. Ya itu loh. Siapa kaum Gnostik? Kelompok pertama yang disebut kaum Gnostik itu kelompok Naasenes ini. Itu dikatakan oleh Hippolytus ini. Ya, menurut Hippolytus kelompok Naasenes adalah yang pertama disebut sebagai kaum Gnostik. Gnostisisme, nah ini kita mau tahu. Gnostisisme itu adalah suatu aliran agama pada abad-abad pertama Masehi yang bersifat mistik dan esoteris. Itu abad pertama Masehi, ya. Gnostisisme adalah suatu aliran agama pada abad pertama Masehi, abad-abad pertama, mungkin pertama, kedua gitu ya. Jadi apa itu esoteris? Esoteris maksudnya hanya diketahui dan difahami oleh beberapa orang tertentu saja. Jadi ada rahasianya. Hanya diketahui dan difahami oleh beberapa orang tertentu saja. Ya. Menurut mereka, keselamatan diperoleh melalui gnosis, pengetahuan yang tersembunyi. Nah ini beda kalau kita sebagai anak Tuhan, khusus hamba Tuhan harus menjelaskan firman Tuhan dengan jelas. Ya, seberapa yang Roh Kudus bimbing kita nyatakan secara jelas. Kalau kaum gnostik lain. Menurut mereka keselamatan diperoleh melalui gnosis, pengetahuan yang tersembunyi. Ya. Menurut Graham Stanton, pandangan gnostik percaya dunia ini adalah tempat yang jahat. Dunia ini adalah tempat yang jahat. Dicipta oleh Tuhan yang jahat katanya. Siapa Tuhan jahat? Itu Yahweh, itu Tuhan yang jahat. Itu kata Graham Stanton. Ya. Yang berbalik dari Tuhan yang benar dan esa. Ya, jadi kalau kita belajar Perjanjian Lama, itu kata Tuhan, T-U-H-A-N itu semua huruf besar, itu dari kata Yahweh. Ya, tapi bagi kaum Gnostik, Yahweh adalah Tuhan yang jahat, ya, yang berbalik dari Tuhan yang benar dan esa. Pengikut Gnostik Kristen, nah ini pengikut Gnostik Kristen menganggap diri mereka sebagai keturunan Tuhan yang esa dan sebagai percikan ilahi yang terkurung dalam dunia yang jahat ini. Mereka sebagai keturunan ilahi, keturunan Tuhan yang esa dan sebagai percikan ilahi. Waduh, ini klaim daripada pengikut Gnostik, ya, Gnostik Kristen. Ya, bagi kaum Gnostik, Kristus dikirim untuk mengingatkan para pengikut Gnostik tentang hakikat diri mereka yang sebenarnya. Nah itu, hakikat diri mereka yang sebenarnya. Kristus memberitakan rahasia atau gnosis kepada para pengikut Gnostisisme agar mereka dapat melepaskan diri dari dunia yang jahat ini. Melepaskan diri dari dunia yang jahat ini dan kembali kepada Tuhan yang benar. Ya. Kristus memberitakan rahasia atau gnosis kepada para pengikut Gnostisisme agar mereka dapat melepaskan diri dari dunia yang jahat ini dan kembali kepada Tuhan yang benar. Nah, ke 144 logia dalam Injil dalam tanda kutip ya. Ke 144 logia dalam Injil Thomas itu berisikan kumpulan perkataan yang diklaim dari Yesus yang otoritasnya non
Kanonikal. Otoritasnya bukan sekelas kanon. Ya, bukan sekelas kanon. Sekali lagi, 66 kitab dalam PL dan PB itu kanon. Otoritas, ya. Kalau ini non kanonikal, ya. Menurut ajaran ini, kesempurnaan hidup dapat dicapai melalui asketisme. Ya, hidup bertapa dan menahan diri dari hubungan seks. Karena mereka bilang semua hubungan seks itu najis. Ya, bagaimana punya anak kalau tidak melakukan hubungan seks, ya. Kalau hubungan seks dalam konteks keluarga, suami istri yang sah, itu Tuhan kan bilang dalam Kejadian 1, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Ya. Oke. Nah, nafas gnostik sudah terlihat pada logion 1 dari Injil Thomas ini. Injilnya tanda kutip, ya. Nah, lihat logion 1 dari Injil Thomas ini. Ini adalah ucapan-ucapan rahasia yang disampaikan Yesus yang hidup dan ditulis oleh Didimus Judas Thomas. Dan ia berkata, siapa menemukan arti ucapan-ucapan ini tidak akan merasakan mati. Waduh, tidak akan merasakan mati. Ini ucapan-ucapan rahasia. Ya. Pengikut Gnostik menganggap diri mereka sebagai umat pilihan. Bahkan mereka menganggap kami ini minoritas elit. Minoritas elit. Ya. Sehingga Logion 49 menuliskan, Yesus berkata, diberkatilah mereka yang tersendiri dan superior. Karena kamu akan menemukan kerajaan. Sebab kamu berasal dari situ dan kamu akan kembali ke situ. Itu dalam Logion 49. Ini ajaran Gnostik, ya. Oke, selanjutnya. Logion 21 menuliskan tentang perumpamaan anak-anak yang menanggalkan pakaian mereka di lapangan. Seperti kaum Gnostik atau Enkratites yang mati dan membuang tubuh mereka. Menanggalkan pakaian mereka adalah mempunyai arti membuang tubuh mereka. Lalu Logion terakhir menuliskan Simon Petrus berkata kepada mereka, biarlah Maria yang yaitu Magdalena itu, Maria Magdalena, meninggalkan kita karena wanita-wanita tidak layak untuk kehidupan. Waduh, ini diskriminasi, ya. Wanita-wanita enggak layak untuk kehidupan. Diskriminasi. Yesus berkata, kata mereka, ya, lihat aku akan memimpinnya, yaitu Maria. Sehingga aku akan mengubahnya menjadi lelaki. Ini diskriminasi, ya. Maria Magdalena mau diubah katanya menjadi laki-laki. Sehingga ia juga dapat menjadi roh yang hidup menyerupai kalian kaum pria. Karena setiap wanita yang membuat diri mereka menjadi pria akan masuk kerajaan surga. Ini betul-betul diskriminasi. Ya. Karena setiap wanita yang membuat diri mereka menjadi pria akan masuk kerajaan surga. Ya. Oke. Ajaran ini menunjuk pada reunifikasi dari jenis seks. Kaum Gnostik percaya bahwa perbedaan jenis kelamin adalah asal mula kejahatan. Ini kata kaum Gnostik. Perbedaan jenis kelamin adalah asal mula kejahatan. Tanggapan penulis itu tanggapan saya, ya. Tanggapan saya. Nah, sejak masa gereja yang mula-mula, para bapak gereja kita telah menolak literatur apokrifa, termasuk Injil Thomas ini, untuk dimasukkan ke dalam kanon Alkitab. Karena doktrinnya tidak sesuai dengan doktrin keseluruhan Alkitab. Ya, sejak gereja mula-mula, para bapak gereja menolak, ya, literatur apokrifa. Nah, salah satunya adalah Injil Thomas ini. Ya. Karena doktrinnya nggak sesuai dengan doktrin keseluruhan Alkitab. Menurut mereka, alam semesta, yaitu menurut
Kaum Gnostik itu menurut mereka alam semesta tidak diciptakan oleh Tuhan yang menurut mereka alam semesta tidak diciptakan oleh Tuhan yang jahat, tapi oleh Tuhan yang benar. Tuhan yang jahat bagi mereka adalah Yahweh, itu kata mereka. Ya, tapi oleh Tuhan yang benar, yang kasih dan yang sesungguhnya. Nah, terus kalian, ini suatu hal yang kita perlu paham. Ya, terus kalian, Tuhan Yahweh itu Tuhan pencipta. Jangan disebut sebagai Tuhan yang jahat. Ya, ini suatu hal yang penting. Ya. Nah, tanggapan selanjutnya, dosalah yang telah merusak bumi ini. Nah, ini tanggapan saya. Ya, dosalah yang telah merusak bumi ini. Kejadian 3 17 sampai 18. Katakan lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, karena manusia berdosa. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Jadi dosa itu karena perbuatan, karena pelanggaran manusia. Karena pelanggaran manusia. Ya. Nah, tanggapan saya selanjutnya. Hubungan seks adalah anugerah Tuhan. Perintah berkembang biak diberikan Tuhan sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nih kita perlu pahami. Ya, terus kalian, perintah berkembang biak diberikan Tuhan sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu perintah berkembang biak itu Kejadian 1:28. Jangan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu tertulis dalam Kejadian pasal 3. Ya, ini kita perlu pahami. Ya. Bagaimana manusia bisa berkembang biak jika tidak berhubungan seks? Ya tidak mungkin lah. Berhubungan seks juga bukan antara yang sejenis, yaitu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Tidak, laki-laki dan perempuan, suami dan istri yang sah. Ya. Umat yang dipenuhi Roh Kudus menyerahkan seluruh aspek hidupnya untuk dikendalikan oleh Roh Kudus, termasuk Roh Kudus mengendalikan aspek seksualitasnya. Dibimbing dengan untuk digunakan dengan benar, ya. Umat Tuhan tidak boleh sombong, nggak boleh sombong, dan merasa diri superior, nggak boleh. Itu sombong, itu kata superior itu jauh sombong. Ya. Umat Tuhan tidak boleh sombong dan merasa diri superior, nggak boleh itu. Itu dosa, sombong saja udah dosa. Jangan lupa Lucifer jatuh dalam dosa karena dia sombong. Ya, sombong, dia mau sama dengan Allah Sang Pencipta. Ya. Semakin level rohani seseorang menjadi dewasa, semakin rendah hatilah ia, semakin ia sadar bahwa semua Allah karena anugerah Tuhan, sehingga segala kemuliaan bagi Tuhan saja. Roma 11 ayat 36. Segala talenta, potensi yang Tuhan berikan itu semua dari Tuhan. Jadi jangan kita menyombongkan diri. Ya. Segala kemuliaan bagi Tuhan saja. Semakin level rohani seorang, semakin dia menjadi dewasa rohaninya. Nggak boleh sombong. Ya. Roma 11 ayat 36. Allah yang menciptakan segala sesuatu, semuanya berasal dari Allah dan adalah untuk Allah. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Amin. Dalam terjemahan sehari-hari. Ya. Tuhan tidak melakukan perbedaan, diskriminasi, level antara pria dan wanita. Perbedaan jenis kelamin ini ada, cuma bukan berarti levelnya didiskriminasikan. Yang laki-laki diutamakan, yang perempuan itu kelas apa gitu ya. Tidak. Tuhan tidak melakukan perbedaan, diskriminasi antara level antara pria dan wanita seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Yang dikatakan dalam hal ini tidak lagi diadakan perbedaan, maksudnya diskriminasi ya, antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi, antara hamba dan orang bebas, antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya di dalam Kristen ada jenis kelamin yang berbeda. Oh ada laki-laki dan perempuan. Tapi tidak mengalami atau menghadapi diskriminasi. Ya.
Saudara semuanya satu karena Kristus Yesus. Jadi level antara pria dan wanita di hadapan Tuhan sama. Asal mereka percaya Yesus, diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Kesimpulan, Injil Thomas, dalam tanda kutip ya, Injil Thomas ini tidaklah layak disebut sebagai Injil kelima. Tidak layak. Ya, tidak layak disebut sebagai Injil kelima. Penjemputan seperti itu yang dilakukan oleh peserta Jesus Seminar itu adalah hal yang menyesatkan. Menyesatkan. Ya. Amin. Biarlah apa yang kita sudah pelajari walaupun dalam waktu singkat, kita semua dibimbing, kita back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Back to the scriptures, yaitu Alkitab, Bible. Ya. Mari kita berdoa. Roh Kudus pimpin umat-Mu, pimpin setiap hamba-hamba-Mu dalam kebenaran firman yang tidak pernah berubah. Tolong kami untuk mempelajari lebih dalam firman, sehingga kami bisa menilai berbagai macam ajaran yang tidak benar, tapi kami kembali kepada Alkitab firman Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus bimbing kami. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.